Hai teman-teman, selamat datang di channel masak saya Kitchen Zen Indo. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sushi ala rumah yang rasanya enak, praktis, dan yang pastinya akan disukai oleh keluarga. Ketika kita membuat sushi, pastikan kita menggunakan beras yang tepat ya. Ada 3 pilihan. 1. Bisa pakai beras Jepang. Kedua, bisa pakai beras lokal yang jenisnya pulen. Ketiga, bisa memakai campuran antara beras yang pulen ditambah dengan ketan putih. Nah, kalau saya memilih campuran antara beras yang pulen ditambah dengan ketan putih, perbandingannya 2:1. Setelah nasinya matang, campur dengan mirin kurang lebih setengah sendok teh sampai 1 sendok makan, tergantung banyak sedikitnya nasi. Di sini saya menggunakan mirin yang halal, tapi kalau teman-teman tidak mau memakai mirin, bisa juga diganti dengan memakai campuran cuka, gula, dan garam secukupnya. Setelah itu, aduk sampai rata. Sekarang kita siapkan dulu acar ketimunnya. Saya menggunakan 1 buah ketimun Jepang, dipotong memanjang, lalu saya tambahkan dengan 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1 iris air perasan jeruk nipis. Campur semua bahan jadi satu, aduk rata, dan diamkan 30 menit di dalam kulkas. Untuk isian sushinya bisa bermacam-macam ya. Di sini saya menggunakan beberapa lembar telur dadar dan daging asap. Lalu saya tambahkan juga dengan tumisan ikan tuna. Ikan tunanya ini saya kukus dulu, lalu saya suwir-suwir dan saya tumis dengan bawang putih, tambahkan lada, garam, dan penyedap sedikit saja. Telur dadar dan daging asapnya saya potong memanjang supaya mudah digulung nantinya. Kalau teman-teman mau menambahkan sosis, itu boleh juga ya, nggak masalah. Jadi untuk isiannya bebas. Sekarang saya akan buat saus sushinya. Saus sushi ini enak banget. Ini akan membuat rasa sushi jadi beda. Saus untuk sushinya saya buat dari beberapa sendok makan mayones. Saya campur dengan saus sambal secukupnya. Kalau memang teman-teman tidak mau pedas, bisa juga diganti dengan saus tomat ya. Lalu setelah itu kita aduk rata. Lalu campur tuna yang disuir-suir tadi itu ke dalam saus sushi ini. Aduk rata, nanti ini akan kita isikan ke dalam sushi. Dengan adanya saus ini, rasa sushinya jadi bener-bener enak banget. Sekarang kita akan mulai menggulung sushi. Siapkan dulu beberapa lembar nori. Kalau kita pakai total berasnya 3 cup, biasanya kita butuh sekitar 5 lembar nori. Pertama-tama, siapkan dulu selembar plastik dan taruh di atas alat penggulung sushi. Jangan khawatir, kalau teman-teman nggak punya alat penggulung sushi, kita juga tetap bisa gulung sushi tanpa alat ya. Jadi yang penting kita siapkan selembar plastik. Selanjutnya, ambil selembar nori, taruh di atas lembaran plastik tadi, lalu oles tangan kita dengan minyak wijen. Tujuannya supaya ketika kita ngambil nasi, nasinya nggak lengket di tangan, dan selain itu supaya nasinya juga jadi harum. Lalu kita ambil nasi secukupnya, dan kita ratakan di atas permukaan nori. Kita usahakan ratakan nasi dengan ketebalan yang sama, dan jangan sampai ke ujung nori ya. Jadi kita kasih jarak sisa 1-2 cm, supaya nanti kita mudah ketika menggulung sushi. Sekarang teman-teman, kita beri isian di atas nasi itu ya. Kita susun telur dadar, smoked beef, ketimun Jepang di atas nasinya. Lalu kita kasih saus tuna secukupnya aja. Jangan terlalu banyak, karena biasanya kalau terlalu banyak, nanti ketika kita gulung, akhirnya sausnya akan keluar. Jadi ketika memberikan saus tuna, itu secukupnya aja. Kalau sudah dikasih isian, sekarang kita gulung. Caranya dari ujung nori kita lipat ke dalam pelan-pelan, lalu sambil kita gulung. Setelah itu, kalau teman-teman memakai alat penggulung sushi, telah tergulung, alatnya itu dipakai untuk memadatkan isinya. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman nggak punya alat penggulung sushi, itu bisa lihat teknik yang saya tunjukkan di video ini. Jadi sebenarnya tanpa alat penggulung sushi pun kita bisa gulung sushi. Jadi asalkan pakai plastik ya. Setelah kita gulung, lalu kita ujung-ujung plastiknya itu kita pelintir kiri dan kanan. Tujuannya supaya sushinya itu menjadi padat. Jadi tanpa alat penggulung pun hasil sushinya yang kita gulung tuh tetap bagus. Kalau sushinya sudah selesai kita gulung,
Kita keluarkan dari plastik, lalu kita potong-potong dan susun di wadah. Oh iya, tips dari saya, kalau kita mau memotong sushi, sebaiknya pastikan kita menggunakan pisau yang bergerigi ujungnya. Ya, karena kalau cuma pakai pisau biasa, itu biasanya hasil potongannya nggak akan rapi. Tapi kalau pisau yang bergerigi tuh, ujungnya bergerigi, itu kita bisa potong rapi sekali seperti sushi yang dijual di resto. Nah, sekarang sushinya sudah siap untuk dinikmati. Bisa dimakan langsung atau kalau suka juga bisa dicelupkan ke soyu atau kecap asin Jepang. Ternyata untuk buat sushi yang enak itu mudah sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video masak saya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Kitchen Indo. Dan jangan lupa untuk aktifkan bel notifikasi untuk mendapatkan resep-resep masakan saya selanjutnya. Terima kasih.